Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Hania. NIM saya 2514120084. Program Studi Ekonomi Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah pengantar ekonomi Islam sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menjelaskan isi PPT secara lengkap dan rinci, dimulai dari bab yang pertama sampai bab yang kelima. Baik, kita memasuki ke bab yang pertama, yaitu tentang paradigma ekonomi Islam atau worldview Islam. Pada bab ini dijelaskan bahwa worldview atau cara pandang hidup seorang muslim tidak sekedar terbatas pada urusan ritual ibadah, tetapi meliputi seluruh aktivitas kehidupan termasuk kegiatan ekonomi. Worldview Islam bersumber pada wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar hasil dan pemikiran manusia. Dalam pandangan Islam, hidup itu bersifat menyeluruh atau komprehensif, sehingga hubungan manusia tidak hanya berhenti pada hubungan vertikal, tetapi juga horizontal. Di sini dijelaskan adanya 3 hubungan fundamental, yaitu hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, diwujudkan melalui ibadah dan ketaatan. Kemudian hablum minafsi, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu menjalankan nilai moral, menjaga akhlak dan tanggung jawab. Serta yang terakhir ada hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan sesama dalam interaksi sosial dan ekonomi sehingga harus didasari keadilan. Islam disebut sebagai sistem yang syamil dan kamil, artinya lengkap dan sempurna. Terdiri dari 3 komponen penting, yaitu akidah sebagai landasan keyakinan, syariah sebagai pedoman aturan hidup, termasuk muamalah dan ekonomi, dan akhlak sebagai landasan moral. Dalam penerapan ekonomi Islam, kita memiliki 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran sebagai pedoman utama, Sunnah sebagai penjelas ayat, Ijma sebagai kesepakatan ulama, dan Qiyas sebagai analogi untuk menetapkan hukum atau persoalan baru. Maka paradigma ekonomi Islam memandang bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar transaksi materi, tetapi sarana untuk mencapai tujuan falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kita masuk ke bab yang kedua tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Di bab ini dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, tetapi harus berdasarkan nilai, etika, aturan, dan moral Islam. Jadi, ekonomi Islam membedakan yang halal dan yang haram. Konsep ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara tujuan material dan spiritual, bukan hanya profit. Ruang lingkup ekonomi Islam menjelaskan tentang cara produksi halal dan thayyib, distribusi yang adil, konsumsi yang tidak berlebih dan tidak mengandung unsur haram, serta pengelolaan harta melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Kemudian objek kajiannya meliputi bagaimana kebutuhan manusia dipenuhi, bagaimana kelangkaan dikelola, bagaimana interaksi pasar dilakukan, sampai bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan secara syariah. Ekonomi Islam juga menekankan tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi indikator keberhasilan, bukan hanya keuntungan individu. Berlanjut ke bab yang ketiga, tentang metodologi ekonomi Islam. Pada bab ini dijelaskan bahwa Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga cara memperoleh ilmu ekonomi harus berdasarkan wahyu dan akal secara bersamaan. Dalam metodologi ekonomi Islam ada 3 pendekatan utama. Pertama, metode induktif, yaitu mempelajari fakta dan fenomena ekonomi lalu dianalisis untuk ditarik kesimpulan hukumnya sesuai syariah. Kedua, metode deduktif, yaitu memahami dalil Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu, baru diterapkan pada kasus ekonomi yang sedang terjadi.
Dan yang ketiga adalah metode istinbat, yaitu proses menarik hukum syariah secara mendalam untuk menentukan status hukum terhadap fenomena baru. Metodologi ekonomi Islam mencakup fikih muamalah, maqasid syariah, pemahaman maslahat, dan analisis ekonomi modern, tapi tetap berada dalam batasan syariah. Dengan demikian, metodologi ekonomi Islam memastikan bahwa kebijakan dan aktivitas ekonomi tetap halal, adil, dan bermanfaat. Selanjutnya, masuk ke bab yang keempat tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Pada bab ini, dijelaskan 4 fase perkembangan ekonomi Islam. Pada fase pertama, yaitu masa Nabi dan sahabat, ekonomi diatur berdasarkan prinsip keadilan, larangan riba, dan pengawasan pasar agar tidak terjadi kecurangan. Pada fase kedua, yaitu masa ulama klasik, berkembang konsep ekonomi melalui pemikiran tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Al-Mawardi yang membahas soal pasar, pajak, harga, peran pemerintah, hingga analisis perputaran uang. Pada fase ketiga, sistem ekonomi Islam sempat mengalami masa yang kurang berkembang ketika pemikiran Barat mulai dominan. Namun, memasuki fase keempat, ekonomi Islam kembali bangkit di era modern melalui berdirinya bank syariah, lembaga zakat formal, lembaga wakaf produktif, dan berkembangnya kajian ekonomi Islam di perguruan tinggi. Jadi, dari sejarah ini, terlihat bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dan tetap relevan. Yang terakhir yaitu bab kelima, membahas perbedaan ekonomi Islam dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis menekankan kepemilikan pribadi tanpa batas, pasar bergerak bebas tanpa pengawasan, tujuan utamanya profit, dan negara memiliki peran yang sangat minimal sehingga memunculkan kesenjangan. Sedangkan ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi tetap ada batas halal dan haram. Pasar boleh berjalan, tetapi harus diawasi agar tidak menimbulkan kezaliman. Dan negara memiliki peran dalam menjamin keadilan. Ekonomi Islam memiliki tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai alat distribusi kesejahteraan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi sistem moral dan keadilan sosial. Sebagai kesimpulan, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang lengkap karena mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama. Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan saya dari bab 1 hingga bab 5. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai pengantar ekonomi Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.